Assalamualaikum guys, apa kabar YouTube? Kita lanjut ke programming OTA yang berikutnya, yaitu adalah programming menggunakan web browser. Menggunakan web browser ini adalah salah satu dari 3 cara untuk update ESP8266 ESP-x266. Oke, dan ini adalah Wasistek. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jadi web browser itu pastinya tadi ada 3 skenario. Kita tidak bisa update langsung dari IDE. Kita tidak bisa update langsung dari external server, atau ini yang dimaksud adalah HTTP server ya. Kedua dan ketiga ini sama sih. Kita hanya update ke satu atau dua modul gitu, satu atau dua modul, dan tidak semua. Jadi kalau kita pakai update server, pasti semua yang sesuai dengan kode ini pasti akan terupdate semua. Itu yang kelemahan menggunakan HTTP server. Dan kelebihan juga ya, termasuk kelebihan juga ya, karena kalau kita emang menginginkan semua update, kita dalam satu waktu itu terupdate semua secara simultan. Nah, requirement-nya adalah kalau untuk menggunakan web browser adalah ESP dan komputer ataupun smartphone harus connect ke network yang sama gitu. Nah, implementasinya adalah kita menggunakan beberapa library ini ya. Library ini yang harus kita masukkan ke dalam ini ya. Dan setupnya adalah seperti berikut. Nah, ini adalah setup untuk di Arduino IDE-nya. Nah, kita selalu diingatkan bahwa Arduino IDE sebelum kita mulai itu menggunakan Arduino IDE 1.8.12 dan core-nya adalah 2.6.1. Nah, ya, ini bisa kita dapat di GitHub ya. Dan kemudian untuk software di OS-nya itu kalau Linux pakai di Avahi ini, dan kebetulan saya menggunakan Windows. Nah, di Windows Bourgeois ini harus diinstal karena nantinya di ESP8266 pada saat di booting nanti muncul di serial monitor itu adalah open HTTP ESP8266 webupdate.local. Nah, ini yang kita harus install Bourgeois gitu. Kita harus install Bourgeois untuk ini. Tapi kalau kita update lewat IP, kita tidak perlu install Bourgeois. Nah, kemudian yang requirement berikutnya adalah kita di open preference itu show verbose output during compilation itu harus dicentang ya, harus dicentang. Oke, kita mulai untuk upload. Ya, kita upload sketchnya. Sketchnya itu bisa didapat dari example web app server ke web update. Oke. Web server, web update nanti muncul seperti ini. SID-nya tinggal kita rubah ke sesuai dengan yang ada di rumah kita. Nah, ini saya menggunakan Wasistek dengan tanpa password karena open. Nah, ini adalah kita bisa akses web servernya menggunakan alamat atau menggunakan IP. Nah, untuk menggunakan IP kita bisa cek dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga namanya Fing. Nah, kita langsung tahu bahwa ini adalah 10.60.60.254 ESP08C FF7 Expressive. Oke.
Nah, dari situ kita cek menggunakan web browser. Oke. Nah, sebelum kita upload, kita yang harus dilakukan adalah export compiled binary. Jadi kita bisa langsung dapat binary-nya. Nah, binary-nya itu di mana? Binary-nya adalah di folder di mana sketch.ino kita berada. Itu adalah tempat binary-nya. Nah, itu adalah tempat binary-nya. Nah, compiling sketch-nya sudah selesai. Kita balik ke browser, kita pilih berikut, update. Ya, update ini perubahannya adalah nantinya built-in-nya high, low, gitu. Jadi ada blink ya di update. Setelah kita update .bin-nya ada perubahan. Nah, ini menandakan kita sudah berhasil untuk mengupdate ESP8266. Nah, kita sudah berhasil upload menggunakan web browser. Kalau ingin lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan CSS ya. Kita menggunakan CSS agar terlihat tampilan di web browsernya jadi bagus. Nah, ini adalah CSS-nya. Nanti linknya akan saya sertakan di bawahnya untuk CSS-nya ini. Saya akan sertakan di bawah. Ini adalah salah satu contoh CSS-nya. Oke. Kita simpan, kita compile lagi ke binary. Jangan lupa bahwa nanti lokasinya adalah di mana folder esp8266.ino-nya disimpan. Itu di sana. .bin-nya adalah di sana. Nah, kalau sudah selesai di compile, kita nanti masih menggunakan yang tampilan yang lama. Kita upload dengan .bin yang terbaru, kemudian kita cek bagaimana tampilan yang sudah diupdate ini. Nah, ini tampilan masih lama. Kita update dengan tampilan yang terbaru. Nah, ini kita update. Pada saat update nanti muncul di sini keterangannya. Nah, ini lagi update. Sleep disable. Oke, rebooting sudah selesai. Ya, booting sketch berhasil. Nah, ini blinknya lebih cepat. Saya kasih 100, kecepatannya adalah 100 milisecond atau 0,1 milisecond. Nah, di sini kita cek tampilannya adalah seperti ini. Kita bisa choose file, kita klik lagi, kita update, ada progresnya. Ada bagusnya adalah dia ada progresnya di sini. Oke. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang mempelajari ESP8266 dan ingin membuat update sketch menggunakan web browser. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.